Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ih, males kayak anak kecil aja. Grace, Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, it dong. It dong. baik Pak. Juliet, titip ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi, maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Diva. Tadi gue liat Diva sama Luna di aula. Jadi inilah Diva. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak jadi selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-atur. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gue lagi sedih pacar gue. Koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Diva, tuh yang berani deketin Pasnong. Kalau kau suka hati... Enggak, aku nggak mau. Via, Naskah, urus dia. Oke. Luna, tolong. Maaf Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Nggak mau. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kamu anak sekolah. Iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, ku mata rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Masa sama berondong sih? Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Emang nggak boleh? Belum tepat waktu untuk begitu berdiri. Kalau gitu, kapan kakak mau nerima aku jadi pacar kakak? Datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Janji ya, kakak bakal nemuin aku. Bocil. Tunggu aku, Kak. 3 tahun Gagal kemudian. lagi. Susah banget sih cari kerja. Oke, ini perusahaan terakhir. Aku harus diterima. Kamu anak sekolah. Iya, Permisi. kamu masih anak sekolah. Aku udah lama suka sama kakak. Kakak mau nggak jadi pacar aku? Dia. Hai. Hai. Oh iya, aku mau ngelamar kerja di sini. Anak sekolah datang kembali. Aku pikir dia sudah lupa, tapi ternyata dia beneran nepatin janjinya. Ini gila tapi ku mau. Ku ingin nikahi kamu ya, jadikan kau istriku. Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Sebut namamu, ayahmu, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Halam, kalian masih SMA? Nggak ada. Kenapa Om? Saya kan cuma ikutin Om. Persis kayak waktu Om masih SMA dulu. Tahu dari mana dia? Mana lihat? Juliet, Ya. Ini gila tapi ku mau. Ku ingin nikahi kamu ya, jadikan kau istriku. Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Sebut namamu, binti ayahmu, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. mau nggak jadi istri aku? Nggak mau ah. Juliet, Ih, papa so sweet banget. Walau ditolak ya Om. hoho, anak muda. Kau tidak tahu apa-apa, Ferguson. Kayaknya gue gak ada harapan deh. Padahal gue sayang banget sama dia. Snow, aku baru belajar main gitar. Jangan diketawain ya. Juliet, Ini gila tapi ku mau. Ku ingin nikahi kamu, jadikan ku istrimu. Ku ingin kau jadi ayah dari anak-anakku.
sebut namaku, binti ayahku, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau dihalalkanmu. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Woi bro, Jungkook itu member boyband Korea apa sih? HTS ya? BTS atau BTS? Sejak kapan jadi HTS? Gak usah tadi gara-gara sama ARMY deh. Setelah angka 14 itu nama balas ya. 15 bang. Kenapa jadi curhat sih? 15. Air body stancer apa namanya? Gamon ya? Galon bang, galon. Air isi ulang itu galon. Bebet gua. Aduh, Robert nih mau ngecas. Butuh buat yang colokan listrik itu. Lost kontak ya? Stop juga lu lama-lama. Kalau hujan becek di jalanan itu jadinya kenangan ya? Kok malah kenangan? Aduh, pengen gue macet nih. Kayaknya cintanya habis deh. Minta bang. Besok udah hari Senin ya? Berarti lusa hari Selasa ya? Jadi besokannya hari Ragu gitu. Peribahasa yang terkenal tuh apa sih? Masih udah jadi bubar ya? Bubur. Elah, bubur. Mana ada di sini tukang bubur naik haji? Garam itu rasanya asing ya. Lama-lama gue jadi darah tinggi nih. Sekolah Upin Ipin di mana? Tadinya mesra ya? Tadi kamu mesra. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar? Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang nggak? Boleh kok. Selamat ya Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener sih Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo Luna, pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang ngundang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elet sama Celo itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukannya nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumbut sebelum pakai botol sirop ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku denger tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu.
Kamu itu aneh-aneh simpanan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun, maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingan ecek-ecek. Nih kamu lihat sendiri. Gak mungkin. Malam minggu bukannya pacaran malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuma kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku denger ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi krit gitu. Habis itu aku lihat dari sela kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main kita jajan es, terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ceh. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ceh. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Hah? Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ceh. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Kamu mamam dulu ya. Jelo itu, mulut kamu kenapa? Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat. Dek, Gak kelihatan kalau secepat itu. Yang bener dong. dek. Udah bercandanya, fokus serius. Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? Dek. Gak lucu, Celo. Kelihatan gak kok? Gak. Dek. Dek. Udah stop, Celo. Dek. Aku jadi ngeledek. Dek, 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 dek. Mama. Bro, lo tahu gak sih kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen malah suka nyari ribut. Mulai. Kayak caper buat ngajak berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih lagi ada ayam gak ada masalah. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, mendadak mereka reo. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada mata-mata.